Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atakum min kulli ma sa'altum wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana ladzalumun kafar. Shadaqallahul adzim. Wa qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Wa qala Rasulullah fi hadisihi an Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqul la yuftir wa yuftiru hatta naqul la yasum. Wa ma ra'aituhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakbala siyama syahrin qattun illa Ramadan. Wa ma ra'aituhu fi syahrin qattun aksar siyaman fi minhu fi Sya'ban. Jamaah rahimahullah, yang pertama dan utama, marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah, karena atas limpahan rahman dan rahimnya pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan dan kesempatan. Dan yang paling utama adalah kekuatan iman dan Islam. Kita tidak mungkin hadir di majelis ilmu, tidak mungkin hadir di majelis silaturahim, dan tidak mungkin pula hadir untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah tanpa keimanan dan keislaman kita. Wa a'dhamun ni'am wal iman wal Islam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terakhir yang tidak ada seorang nabi pun setelah kenabian beliau. Jamaah rahimakumullah, tanpa terasa kita sudah memasuki bulan Sya'ban. Rasanya baru kemarin kita menyelesaikan Idul Fitri. Rasanya baru kemarin kita masih terasa bagaimana sholat tarawih harus penuh dengan ketegangan. Bagaimana sholat Idul Fitri, alhamdulillah kalau kemarin sudah agak sedikit meningkat. Tahun sebelumnya kita sholat Idul Fitri di rumah masing-masing, sehingga banyak sekali imam sekaligus khotib dadakan. Nah, mereka alhamdulillah itu ambil hikmahnya. Jadi yang seumur-umur belum pernah jadi imam dan khotib, alhamdulillah berkat ada COVID-19 saya menjadi khotib. Hadirilah sholat Idul Fitri dengan khotib dan imam, khotib sekaligus imam, di mana di rumah masing-masing. Alhamdulillah. Jadi itu hikmahnya. Dan ternyata kita sekarang sudah hampir lagi memasuki bulan Ramadan. Segala sesuatu kalau sudah berlalu itu sungguh sangat cepat terasa. Ini sesuai dengan firman Allah di dalam surat An-Nazi'at ayat yang terakhir. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Mereka akan melihat suatu saat ketika di hari kiamat, di alam mahsyar, di hadapan pengadilan Allah subhanahu wa ta'ala, mereka melihat bahwa dunia yang mereka lalui, dunia yang mereka jalani, dunia yang mereka nikmati, kalau umurnya umat Nabi Adam ratusan tahun, umatnya Nabi Nuh, Nabi Musa ratusan tahun, umatnya Nabi Muhammad umpamanya puluhan tahun. Ratusan puluhan tahun itu dilihat sama oleh seluruh manusia.
seperti seolah-olah baru dinikmati kemarin sore atau kemarin pagi. Itu di hadapan Allah kelak. Artinya apa? Jamaah rahimakumullah. Yang pertama, waktu yang sudah berlalu seolah-olah sangat cepat. Yang kedua, bahwa hidup di dunia bagi mereka itu sangat kurang dalam melaksanakan ibadah. Sehingga dalam satu ayat Allah mengingatkan bahwa suatu saat ketika seseorang itu menjelang ajalnya, maka kemudian seseorang ini mengajukan permohonan kepada Allah. Robbi laula akhirtani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya Engkau berkenan untuk mengakhirkan ajalku meskipun hanya sebentar. Li'an atasaddaqa wa akum minas sholihin, supaya aku bisa bersedekah dan menjadi orang-orang yang sholih. Maka jamaah rahimakumullah, sebelum kita menyesal, sebelum kita seolah-olah hidup kemarin sore atau kemarin pagi, mari kita gunakan waktu dengan sebaik-baiknya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, bahwa kita sudah memasuki bulan Sya'ban. Tanggal pinten ibu-ibu menika nggih? Wonten sing ngertos napa niku? Tanggal 3. Tanggal 3 napa tanggal sekawan menika? 4 Sya'ban ya. Bulan tanggal 4 Maret itu 1 Sya'ban. Sekarang 6 Maret, berarti tanggal 3 Sya'ban ya, terus ya. Tanggal 3 Sya'ban. Kalau tanggal Maretnya biasanya hafal. Kemarin tanggal 5, sekarang tanggal 6. Besok tanggal 7. Kalau Sya'ban, apalagi sebelum Sya'ban, Rajab, itu kadang-kadang tidak kita lihat tanggalannya. Nanti yang kita lihat bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan dilihat terus itu. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Boleh, jadi wis tanggal 15. Boleh, jadi wis tanggal 20 dilihat terus itu. Kurang 5 dina, kurang 4 dina. Betul kan? Jadi Ramadan yang selalu dipantau, jangan sampai kurang, jangan sampai lebih, itu bulan Ramadan. Nanti bulan Syawal lumayan sampai tanggal 6 itu masih dilihat. Gimana? Begitu Syawal tanggal 7 atau tanggal 8 ke atas sudah dilihat lagi. Makin itu bulan Dzul Qa'dah. Wah iki meh mangsane bodho. Gimana? Wis ana panitia, pembentukan panitia kurban. Kayaknya Masjid Al-Huda kok kumpul-kumpul atau nopo? Pembentukan panitia kurban. Oh meh bodho. Dilihat lagi bulan Dzulhijjah. Nanti bulan Dzulhijjah paling pol ngantos dumugi tanggal 14. Ini 11, 12, 13, 14. Besok sudah boleh mulai puasa. Kemarin hari Tasyrik. Nanti begitu tanggal 14 ke atas sudah lupa lagi. Nah ini memang kadang-kadang kita lupa dengan yang kita miliki sendiri. Jamaah rahimakumullah, bulan Sya'ban, mengapa kami menyampaikan tentang persiapan bulan Ramadan pada awal bulan Sya'ban? Karena umat manusia, khususnya orang yang beriman, muslim, muslimat, mukmin, mukminat, ketika menyambut bulan Ramadan itu ada 3 golongan besar. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza syarraka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka wa anta mu'min." Rasulullah bersabda, ketika menyenangkan ibadah-ibadahmu dan menyedihkan maksiat-maksiatmu, maka kalian adalah termasuk orang yang beriman. Surat An-Nisa menyampaikan ciri-ciri orang yang beriman wonten gangsal menika wonten Al-Qur'an.
Yang pertama bergetar hatinya, bertambah imannya, bertawakal hanya kepada Allah, mendirikan sholat dan menafkahkan harta. Itu ciri-ciri orang yang beriman di dalam Al-Quran. Sementara di dalam Al-Hadis Rasulullah SAW menyampaikan, ketika engkau senang dengan ibadah, senang dengan amal sholih, bergembira ketika diundang untuk mengerjakan kebaikan, maka engkau adalah termasuk orang yang beriman. Ada undangan panggilan sholat, hayya ala sholat, hayya ala falah, alhamdulillah, wis duhur, undangan sholat lagi, alhamdulillah, asar. Undangan sholat lagi maghrib, alhamdulillah. Nopo mulai menawi Ramadan. Menjelang maghrib, alhamdulillah ikut maaf. Alhamdulillah. Begitu duduk langsung berhenti. Itu bulan Ramadan. Maka mengapa bulan Ramadan ini kita tunggu-tunggu, kita nanti-nanti? Karena begitu banyak kebaikan di bulan Ramadan. Jadi ketika kita mendengar panggilan-panggilan azan, panggilan-panggilan kebaikan, orang yang beriman akan sangat berbahagia. Rasulullah dalam satu hadis memerintahkan kepada Bilal untuk segera menyampaikan atau mengumandangkan azan. Ya Bilal, arikhni bis sholat. Wahai Bilal, arikhni. Arikhni itu artinya istirahatkan aku. Jadi Rasulullah memerintahkan Bilal suatu saat, bukan ya Bilal adzin lis sholat, azanlah untuk mendirikan sholat, tetapi tidak arikhni bis sholat, istirahatkan aku dengan sholat. Jadi sholat bagi Rasulullah itu merupakan peristirahatan, istirahat yang menyenangkan, menggembirakan, membahagiakan. Kita bayangkan dulu, bapak-bapak, ibu-ibu, ketika kita masih sekolah di SD, SMP, SMA, jam pertama matematika, jam kedua IPA, jam ketiga kimia. Wah, kemudian jam ketiga begitu jam 9 mendengar bel istirahat. Nonton kita beri dulu. Wah, senang sekali bersorak-sorai. Alhamdulillah, yes, istirahat. Kalau bapak gurunya menunda sedikit saja sudah protes. Pak, istirahat Pak. Wah, begitu bel langsung berubah ke kantin. Kenapa? Karena istirahat itu adalah waktu yang dinanti, ditunggu dan menggembirakan. Tidak ada orang yang ketika diberi waktu istirahat, sila, kayak nanggung gitu. Tidak ada itu. Sila, aku malas istirahat, senang. Maka Rasulullah ketika mendengar panggilan azan, ketika kemudian mendapatkan undangan untuk sholat, itu merasa berbahagia, merasa bergembira. Nah, maka jamaah rahimahullah, mari kita gembirakan dengan amal sholih. Undangan azan, bismillah, alhamdulillah. Bahkan sudah menanti-nanti kedatangan ibu gitu. Iki kok orang azan-azan, apa mati listrik gitu. Sudah kita nanti-nanti. Jadi ketika mendengar itu, ada panggilan yang lain juga senang. Ada panggilan pengajian, alhamdulillah, besok ngaji. Bukan kemudian ngaji mami gitu. Sama dengan ketika kita mendapatkan berita bahwa kita sudah akan datang bulan Ramadan. Orang Islam itu kan dibagi tiga, pertama. Yang pertama ada yang senang dengan datangnya bulan Ramadan. Alhamdulillah Ramadan nanti. Maka kan Allahumma barik lana fi Sya'ban wa baligh lana Ramadan wa balik alaina Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Saking senangnya karena kegembiraannya. Golongan yang kedua
biasa-biasa saja gitu. Ramadan sios alhamdulillah, boten sios di boten itu biasa. Kemudian yang ketiga ya lebih parah nih daripada yang kedua. Kalau yang ketiga itu apa? Wala puasa mani. Wingi urusan utang wis puasa. Itu yang ketiga. Nah, maka mari kita sambut bulan Ramadan dengan kebahagiaan. Yang kedua ciri-ciri orang yang beriman, wa idza sa'atka sayyi'atuka. Ketika menyedihkan kemaksiatan-kemaksiatanmu. Jadi sedih dengan kemaksiatan, dengan keburukan, itu kita merasa menyesal. Ada sesuatu yang hilang. Hati nurani kita itu sebetulnya gundah gulana ketika melakukan kesalahan atau kemaksiatan. Ini ciri-ciri orang yang beriman. Kemudian ingkang salajengipun, bagaimana wujud kebahagiaan kita dengan datangnya bulan Ramadan? Yang pertama, persiapan jasmaniyah. Yang kedua, persiapan rohaniyah. Yang ketiga, persiapan akliyah. Jadi jasmaniyah, rohaniyah, akliyah. Jasmaniyah, monggo ibu-ibu, bapak-bapak, sebelum datang bulan Ramadan pada periksa kesehatan. Yang batuk-batuk, yang pilek-pilek, yang demam, jangan-jangan umi koreng atau abi koreng. Wonten umi kan kudu wonten abi. Umi koreng, abi koreng. Akhirnya ada varian baru. Lalu itu bapak alam. Yang punya penyakit mah segera diperiksa. Jangan sampai nanti ketika tanggal 1 ditanya, jenengan kok boten puasa? Mahku kambuh. Oh niku snes mah. Njuk napa moh. Moh puasa. Bukan mah tapi moh puasa. Nah, jasmania. Urusan logistik juga dipersiapkan. Ibu-ibu sudah menyiapkan beras 1 kintal, gula 1 karung. Disiapkan. Itu logistiknya. Pokoknya harus disusun menunya dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena Rasulullah menyampaikan tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan. Jadi beda antara perintah sahur dengan perintah berbuka. Kalau perintah berbuka, Rasulullah menyampaikan bahwa umat Islam masih dalam keadaan baik ketika mensegerakan buka. Jadi kalau buka itu diperintahkan untuk bersegera. Kalau sahur perintahnya makanlah sahur. Artinya apa? Yang menu diperbaik atau ditingkatkan itu sahurnya. Kalau buka itu biasa saja. Wong buka itu air putih saja sudah gembira. Air putih, teh itu sudah membahagiakan. Jangankan teh, air putih, jus. Wong dengar azan saja sudah senang makan. Itu orang yang berbuka. Tetapi sahur tidak. Jadi Rasulullah itu Masya Allah sangat memperhitungkan umatnya. Buka paling hanya untuk beberapa jam. Setelah buka nanti sholat isya, sholat tarawih. Setelah sholat isya, sholat tarawih istirahat. Paling beberapa jam. Tetapi kalau sahur itu untuk 8 sampai 10 jam. Maka jamaah rahimahullah persiapan jasmannya. Jangan sampai kebalik ibu-ibu. Gulene dibuka, gerai dibuka, tombol dibuka. Sementara sahur hanya dengan kerupuk, ayam, itu kebalik nih. Kemudian yang kedua, persiapan rohaniyah. Di rohaniyah itu harus kita persiapkan. Rasulullah diceritakan oleh Aisyah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
yasumu hatta naqul la yuftir. Beliau banyak sekali melakukan atau melaksanakan puasa. Jadi ketika ditanya Rasulullah monggo badhe sarapan, aku lagi puasa belum makane iki. Rasulullah menika takipun aku lagi puasa. Jadi Rasulullah itu puasa terus sampai kami mengatakan bahwa beliau tidak pernah tidak puasa. Mungkin dalam satu rumah, 2 rumah, 3 rumah para sahabat, ketika Rasulullah bersinggah, kemudian ditawari dahar dan minum unjuan, ternyata puasa. Lah dalam sahabat yang lain kemudian menyampaikan, la yuftir, minta maaf, la wa yuftiru hatta naqul la yasum. Dan kami mengatakan bahwa Rasulullah itu selalu tidak puasa, sampai kami menyimpulkan Rasulullah tidak puasa. Jadi ketika ditawari dahar Rasulullah, oh iya, unjukan pun Rasulullah, oh iya. Jadi dalam sahabat yang lain selalu puasa, sahabat yang lain ternyata juga tidak puasa. Nah kemudian disimpulkan oleh para ahli hadis bahwa Rasulullah itu adalah memperbanyak puasa. La yasumu. Selanjutnya, wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qattun illa Ramadan. Saya belum pernah melihat Rasulullah berpuasa 1 bulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan yang dipenuhi dengan puasa. Ini ada satu kisah mengenai seorang sahabat namanya Bahail. Ketika ketemu dengan Rasulullah, Rasulullah tidak kenal. Maka kemudian Bahail ini bersedih. Maka bertanya kepada Rasul, ya Rasul, apakah jenengan boten tepang kalih kula? Rasulullah bertanya, lan jenengan sinten? Saya Bahail. Apa yang terjadi dengan dirimu sampai saya tidak kenal denganmu? Semenjak berpisah dengan engkau ya Rasulullah, 1 tahun yang lalu saya selalu melaksanakan puasa. Jadi para sahabat itu ketika masuk Islam terakhir-terakhirnya, kemudian sudah banyak sahabat yang lain masuk Islam, maka kemudian ingin mengejar ketertinggalan. Ibarat kita mau ke Jakarta, rombongan sudah sampai Purwokerto. Maka untuk mengejar ketinggalan kan harus 250 km per jam supaya menyusul. Itu kalau dalam perjalanan. Nah dalam ibadah ini dikisahkan oleh Bahail untuk mengejar ketertinggalan dari sahabat-sahabat yang sudah dahulu masuk Islam, maka apa yang dilaksanakan? Sehari-hari berpuasa, tidak pernah berbuka. Artinya sehari-hari, bukannya maghrib, tidak pernah tidak puasa, sehari-hari puasa terus. Maka kemudian Rasulullah menyampaikan, faqad azabta, wahai Bahail, engkau telah menyiksa dirimu. Jadi puasa sehari-hari itu tidak diperkenankan. 1 bulan penuh yang dipenuhi dengan puasa hanya bulan Ramadan. Kecuali tentu saja kafaroh 2 bulan berturut-turut. Maka kemudian Rasulullah memerintahkan sum syahrus sabri. Bahail, puasa saja bulan Sabar. Bulan Sabar artinya bulan Ramadan. Bahail menawar, zidni ya Rasulullah, tambah lagi ya Rasul. Saya setahun puasa saja kuat, apalagi bulan Ramadan 1 bulan. Puasa sehari Senin dan sehari Kamis. Jadi puasa sunnah Senin, Kamis. Bahail minta tambahan lagi, zidni ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyampaikan puasa 3 hari setiap bulan, Ayyamul Bid 13, 14, 15. Bahail minta tambah lagi, zidni ya Rasulullah, tambah lagi puasa Daud
Kana yuftiru yauman wa yasumu yauman. Sehari puasa dan sehari berbuka atau tidak puasa. Bahail minta tambahan lagi. Zidni ya Rasul, sudah. Ini sudah yang paling bagus. Maka jamaah rahimakumullah, ini tentang puasa nih. Jadi puasa yang pertama Ramadan harus kita laksanakan, kemudian dengan puasa-puasa sunnah. Jadi Ramadan adalah bulan yang dipenuhi dengan puasa. Kemudian yang kedua, wa ma ra'aituhu fi syahri qattun aksaru minhu siyaman fi Sya'ban. Dan saya tidak pernah melihat Rasulullah memperbanyak puasa kecuali di bulan Sya'ban. Maka jamaah rahimakumullah, ini sudah memasuki tanggal 4 Sya'ban. Ini alhamdulillah sudah memasuki tanggal 4, masih lama. Artinya masih panjang usia bulan Sya'ban. Mari kita laksanakan puasa di bulan Sya'ban. Jadi termasuk persiapan rohani. Kalau persiapan jasmani tadi logistik dan kesehatan, persiapan rohani itu adalah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Lah apa manfaat puasa di bulan Sya'ban? Yang pertama, tentu saja yang masih punya hutang nanti akan kelingan dengan hutangnya. Masya Allah, ini bulan Sya'ban, nyongar puasa Sya'ban. Tapi masih punya hutang, gimana? Jadi masih punya hutang, maka sahutan di bulan Sya'ban. Karena kadang-kadang kita mempunyai satu pola kebiasaan yang salah kaprah nih. Jadi ketika punya hutang di bulan Ramadan, begitu bulan Syawal tidak langsung nyarutan, tetapi mengerjakan apa dulu? Mengerjakan sunnah-sunnahnya dulu. Boleh kita segera melaksanakan sunnah puasa Syawal ketika Ramadannya sudah lengkap selesai, tidak punya hutang. Oh, kadang-kadang karena lingkungan atau karena kebudayaan ini, maka begitu 1 Syawal buka tidak puasa, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puasa, padahal masih punya hutang. Lah nanti begitu tanggal 7 ke sana sudah lupa dengan hitungan Syawal, dengan hutangnya itu. Tahu-tahu nanti ketika ingat mendekati bulan Ramadan. Maka jamaah rahimakumullah, ini tentang puasa. Jadi jangan sampai kita tidak nyarutan dengan puasa. Yang kedua, faidah manfaat dari puasa bulan Sya'ban itu adalah untuk latihan. Bahasa kita jajal awak, pemanasan, latihan. Sehingga ketika nanti begitu tanggal 1 Ramadan tidak mimpi lentera-lentere malam ini. Pokoknya indikator tanggal 1 Ramadan 1 habis sholat zuhur leyeh-leyeh. Nanti habis sholat asar leyeh-leyeh. Iki kok akeh sing leyeh-leyeh ya ning masjid. Oh pantes tanggal 1 Ramadan. Itu mempersiapkan diri, pemanasan. Jamaah rahimakumullah. Jadi sekali lagi mari kita laksanakan puasa bulan Sya'ban. Ada 2 pendapat tentang pelaksanaan puasa di bulan Sya'ban. Yang pertama, terserah mau memilih tanggal berapa saja. Bisa tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 5 dan lain sebagainya, tidak apa-apa. Kenapa? Karena Rasulullah juga tidak merinci tanggal berapa saja. Tidak merinci tanggal berapa saja beliau melaksanakan puasa. Besok tanggal 4, oh iya podo poso, ayo. Tanggal 5 gimana? Tanggal 5 mau arisan, poso arisan puasa, ya sudah, tidak usah. Tanggal 6 mau piknik, poso buat piknik puasa, ya sudah, tidak usah. Tanggal 7
tanggal 7 mau mantu. Wah, nanti tidak jadi-jadi gitu. Nah, ini terserah mau mana saja boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang menganjurkan. Ini hanya menganjurkan ya. Jadi melaksanakan sunnah Rasulullah, memperbanyak puasa dengan sunnah yang lainnya. Rasulullah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, itu sunnah. Nah, sunnah yang lainnya apa? Yaitu dengan sunnah Senin Kamis, sunnah 13, 14, 15, atau sunnah puasa Daud, puasa sehari, berbuka sehari. Adapun nanti ketika sudah mendekati bulan Ramadan, ini kami mendekati bulan Ramadan, kalau di dalam kalender ada yang mengatakan bahwa 1 Ramadan itu insya Allah jatuh pada tanggal 2 April. 2 April. Maka kita serahkan saja menentukan hari ini kepada para ahli. Mereka sudah belajar ilmu falak, sudah belajar terokong, sudah belajar hisab. Kita ikuti saja apa yang ditentukan. Lah setelah mereka menentukan, mari kita taat. Sami'na wa atokna. Jangan kemudian lah Gus janu-janu Ramadan tanggal 1 ya. Gus janu-janu Ramadan tanggal 31 Maret. Akhirnya apa? Mendahului bulan Ramadan 1 atau 2 hari. Ini tidak boleh. Jadi la yataqaddamna syuhur bi yaumin wa la yaumaini. Janganlah engkau mendahulukan bulan dengan sehari atau 2 hari. Ini larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa ayyakuna rajul kana yasumu falyasum. Kecuali seseorang yang sudah terbiasa puasa, maka boleh dia melaksanakan puasa. Umpamanya bulan Ramadan jatuh 1 Ramadan jatuh pada hari Selasa. Ibu-ibu, hari Selasa 1 Ramadan. Ibu-ibu, bapak-bapak terbiasa puasa Senin dan Kamis. Maka sehari sebelum Ramadan, meskipun itu sehari, kita boleh untuk melaksanakan puasa hari Seninnya, meskipun hari Selasanya bulan Ramadan. Kenapa? Rasulullah pernah mengingatkan kepada seseorang, setelah sholat wajib, beliau langsung sholat sunnah ba'diyah. Maka Rasulullah mengingatkan, rusaknya kaum Yahudi dan Nasrani karena tidak membedakan yang wajib dan yang sunnah. Maka bagaimana ya Rasulullah? Ya kalau setelah sholat wajib, zikir, wirid, berdoa, baru kemudian sholat sunnah. Utamanya lagi ambil tempat yang berbeda. Sholat wajib shaf pertama, sholat sunnah shaf kedua. Atau sholat wajib shaf pertama, sholat sunnah langkah ke kanan, 1 jalan. Nah, itu untuk membedakan. Di samping juga untuk memperbanyak asarus sujud, bekas-bekas sujud kita di shaf pertama, shaf kedua, shaf ketiga gitu. Dan lebih utama lagi ketika sholat sunnah kita kerjakan di rumah. Itu sudah sangat kelihatan perbedaan yang ini. Oh tadi Simbah sholat wajib di masjid, sekarang Simbah sedang sholat sunnah. Itu untuk anak-anak. Kenapa? Karena jangan-jangan nanti kenapa atau mengapa kaum Yahudi itu rusak amal ibadahnya? Karena tidak membedakan wajib dan sunnah. Kalau kita langsung sholat wajib, langsung sholat sunnah, 3 rakaat plus 2 rakaat, anak-anak yang masih kecil nanti lama-lama akan menyimpulkan, oh sekarang sholat maghrib 5 rakaat. Atau para mu'alaf yang baru kenal Islam, oh sholat maghrib 5 rakaat. Lalu bukti ini 3 rakaat kali 2 rakaat. Kalau tidak segera dijelaskan, diselesaikan, maka kemudian akan
terjadi kerusakan. Nah, jamaah rahimakumullah, ini tentang persiapan Ramadan. Monggo jamaah rahimakumullah, persiapan jasmaniyah, kemudian rohaniyah. Jangan sampai lupa niat ketika puasa. Malam yusabbitun niat qoblal fajri fala siyamalahu. Barang siapa yang belum berniat sebelum fajar, maka tidak sah puasanya. Jadi puasa wajib berbeda dengan puasa sunnah. Kalau wajib, niatnya harus sebelum fajar. Maka biasanya saudara-saudara kita setelah sholat tarawih berniat, ini betul. Nawaitu sauma ghadin an adain fa hadhihi syahri ramadhana lillahi ta'ala. Hadhihi syahri ramadhana lillahi ta'ala. Jadi untuk mengarahkan niat ini kan. Nah, kita cukup niat saja. Pokoknya besok mau berpuasa bismillah. Itu kalau puasa wajib. Kalau puasa sunnah berbeda. Boleh ketika puasa sunnah, bapak-bapak datang ke rumah, ke dapur, meja makan kosong. Bu, sarapan kalau apa bu? Waduh bang, mboten enten sing dimasak. Beras habis, minyak longko, tahu tempe, mboten enten gimana? Nah, boleh ketika itu, ya wis, aku tak puasa. Tapi dengan syarat di Al-Huda belum sarapan. Di Al-Huda sudah sarapan, mau sarapan kedua di rumah, bu sarapan ke apa? Mboten enten napa-napa. Ya wis, aku tak puasa mboten kanggo. Oh, sudah kuat, sudah sarapan di Al-Huda mau puasa. Jadi beda wajib dengan sunnah ketika kita melaksanakan satu ibadah. Dan ternyata juga dalam kehidupan wajib dan sunnah berbeda. Dalam kehidupan, artinya wajib itu harus berniat sebelum ibadah. Sementara sunnah itu bisa berubah. Bapak-bapak ingin sholat qobliyah, lupa belum sholat tahiyatul masjid, gimana? Boleh dirubah. Aku mau urus sholat tahiyatul masjid. Ini padahal qobliyah wis tak rubai sholat tahiyatul masjid. Itu kalau sholat sunnah tidak mengapa. Tetapi kalau wajib tidak boleh. Mau sholat qobliyah, umpama ini atau apa ya? Mau sholat qobliyah, minta maaf. Sholat zuhur, mau sholat asar, lupa belum sholat zuhur. Terjadi apa ini? Tidak terjadi. Intinya tidak boleh dirubah. Ketika sudah sholat, berniat sholat zuhur, ya harus sholat zuhur. Ketika berniat sholat asar, ya harus sholat asar. Hanya kadang-kadang ini yang pernah saya terjadi ini kami. Minta maaf, Ustadz juga manusia ini. Biasanya sholat di sekolah, sholat zuhur berjamaah dengan para siswa. Suatu hari pulang gasik, gimana? Setelah istirahat pertama pulang, kemudian langsung pulang ke rumah, terus ketiduran. Begitu ketiduran sampai hampir menjelang asar. Kemudian sholat asar. Sampun sholat zuhur dari ibu. Kemudian sholat asar. Begitu sholat asar, biasa lagi. Ketika sholat itu kan ingat apa-apa yang terlupa. Wah kunci hilang mawon ketemu nek sholatnya. Innalillahi, mau bubar kasih, lebar bubar kasih turun. Tekan jam setengah loro kegiatan, terus asar. Astagfirullah, burung sholat zuhur. Nah, ini belum sholat zuhur, padahal sedang sholat asar. Tidak boleh dirubah. Iki gue sholat zuhur bae. Tidak boleh. Selesaikan sholat asar, kemudian sholat zuhur setelah asar. Jadi tidak boleh dirubah. Iki gue sholat zuhur, engkau sholat mari di sholat asar. Tidak boleh.
Nah ini pernah terjadi sama saya. Karena kebiasaan, kemudian suatu hari bubar kasih teng sekolah lupa. Ya namanya lupa gimana? Lah bagaimana ketika lupa? Fa'mal idza dzakaru. Maka kerjakanlah ketika dia ingat. Nah, menikah mungkin bapak-bapak juga kadang-kadang pernah mengalami hal yang sama gitu. Menikah jamaah rahimakumullah, persiapan bulan Ramadan insya Allah ini sudah syuruk. Yang paling utama jasmania, kemudian yang kedua ruhaniyah, dan yang ketiga akliyah, menambah ilmu pengetahuan. Insya Allah nanti ketika memasuki bulan Ramadan, kita tingkatkan kuliah subuh kita tingkatkan taklim kita untuk menambah ilmu ketika di bulan Ramadan. Intinya mari kita perbanyak puasa di bulan Sya'ban. Insya Allah ibu-ibu ini jangan puasa Senin ini disaksikan malaikat. Ini warisan dari almarhum Ustaz ya. Iya yang saya ingat garis bawah itu nopo. Ketika mengajarkan beliau bertanya kepada jamaah, mari kita amalkan awas lu disaksikan malaikat. Nek ora lakoni cabut nyawani. Wah, itu yang saya ingat dari Ustaz Z ngoten niku. Oke, itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kebenaran kami hanya menyampaikan. Kalau ada kekeliruan dan kesalahan, benar-benar atas kebodohan kami di dalam menyampaikannya. Ada dua pesan sebelum kita menutup pengajian ini dari Bapak Yosi Herves. Bapak Yosi Hotel Herves. Oh, saya kira namanya Bapak Yosi Manajer Hotel Herves. Yang pertama, ayahanda dari Bapak Yosi bernama Bapak Anwar Ahmad bin Ahmad Malin Mangkuto meninggal dunia. Semoga beliau Bapak Anwar Ahmad husnul khotimah, diterima amal ibadah, diampuni dosa dan salah, keluarga ikhlas sabar dan tabah. Kemudian yang kedua masih berkaitan dengan Bapak Yosi, bahwa kakaknya adiknya yang bernama Bapak Yobi Sukin dan Anwar bin Anwar Ahmad di Jakarta sedang diuji oleh Allah dengan sakit. Maka pada pagi hari ini beliau Bapak Yosi mohon doanya kepada kita untuk memohonkan. Yang pertama, mari kita berdoa untuk Pak Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wassalji wal bardi wa naqqihi minal khotoya kama yunqqa sabul abyadu minad danas wa bil daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa qihi fitnatal qabri wa adzaban nar. Kemudian yang kedua untuk Bapak Yobi, adik dari Pak Yosi yang sedang sakit. Allahumma rabbana adhibil ba'sa isbi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama wa la alam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Nastaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah disampaikan oleh beliau Bapak Ustaz